Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-temanku sekalian yang telah menanti video kali ini dalam pertemuan khususnya kita bahas terkait dengan unit kompetensi 1 dalam ujian Registered Securities Analysis atau RSA, yaitu mengumpulkan data yang diperlukan dalam analisis fundamental. Oke, berikutnya tujuan pembahasan dalam analisis fundamental ini yang pertama adalah kita memahami sumber laporan keuangan perusahaan, mampu menyiapkan bahan informasi angka keuangan perusahaan, mampu menyiapkan informasi pangsa pasar perusahaan, mampu menyiapkan bahan informasi risiko bisnis perusahaan, mampu menyiapkan informasi kebijakan pemerintah, dan mampu memahami dan mengisi formulir yang diperlukan dalam mengumpulkan informasi awal perusahaan. Oke, berikutnya analisis fundamental. Yang perlu dipahami oleh teman-teman adalah bahwa dalam analisis perusahaan ada dua yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah analisis teknikal. Kemudian yang kedua adalah analisis fundamental. Nah, di sini kita fokus pada analisa fundamental, yaitu di mana teknik analisis yang memperhitungkan berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, analisis persaingan usaha, analisis industri, analisis ekonomi, dan pasar makro-mikro. Pentingnya adalah untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menciptakan keuntungan di masa mendatang bagi pemegang saham. Analisis fundamental juga bisa dikatakan sebagai analisis internal yang mengukur terkait dengan rasio-rasio yang ada dalam perusahaan tersebut. Ada 6 faktor utama dalam analisis fundamental saham. Yang pertama adalah kita pahami ada pertumbuhan EPS, earning per shares, atau pertumbuhan laba per sahamnya. Kemudian yang kedua, pertumbuhan dari pendapatan. Ini adalah di statement income atau laporan laba rugi. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan laba operasi. Kemudian yang keempat, kita mengetahui ROE, Return on Equity, atau rasio tingkat laba dibandingkan dengan besarnya modal. Kemudian yang kelima, ada rasio DER, Debt to Equity Ratio, yaitu rasio besarnya hutang terhadap modal. Kemudian yang keenam, kebijakan dividen. Nah, dari 6 faktor ini memberikan informasi yang konkret karena kita sebagai investor pasti membutuhkan pertumbuhan dari share atau harga sahamnya, dalam konteks ini adalah EPS. Kemudian bagaimana dengan pendapatan perusahaan itu, apakah trennya selalu positif, bagaimana dengan laba operasinya, apakah efisien, efektif, dan produktif. Kemudian bagaimana dengan dia memutar modalnya untuk menghasilkan laba. Begitu juga dengan apakah penggunaan utang secara eksternal maupun internalnya efektif.
Kemudian bagaimana kebijakan dividennya? Nah, kebijakan dividen yang ada di perusahaan berbeda-beda, teman-teman. Salah satunya adalah ada yang kebijakan dividen dibayar secara tunai yang dibagikan setiap periode akuntansi, biasanya 1 tahun. Oke, selanjutnya adapun sumber laporan keuangan. Nah, laporan keuangan dalam suatu perusahaan biasanya terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, arus kas, dan terakhir adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan ini terstandarisasi dan diatur dan serta diawasi secara ketat oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian, bagaimana cara kita memperoleh laporan-laporan keuangan? Yang pertama adalah di website perusahaan yang sudah TBK. Kemudian, kita bisa mendapatkan di idx.co.id, di Yahoo Finance, kemudian di Bloomberg, Investor, dan lain sebagainya. Nah, sumber laporan keuangan ini tentunya adalah yang sudah teraudit dan biasanya tersaji di sana secara real time online. Nah, teman-teman, ketika kita mengkaji, menganalisa calon perusahaan yang ingin kita sasar sebagai salah satu tujuan investasi kita, tentu kita mengumpulkan laporan-laporan keuangan ini secara lengkap dan up to date sesuai dengan pola analisa kita. Apakah kita menganalisa secara time series atau secara cross section atau dua-duanya. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan runtutan tahun yang lampau atau tahun historis. Nah, dari tahun-tahun ini kita bisa membaca bagaimana dan seperti apa kinerja dari perusahaan tersebut. Ditambah lagi dengan informasi-informasi lain yang kita dapatkan dari Bloomberg dan Investor ini, yang biasanya mereka analisa yang disajikan per minggunya. Atau bahkan di Yahoo Finance ini tentunya kita dapatkan juga secara real time terkait dengan pergerakan harga saham, kemudian tingkat open price, closing price saham-saham yang menjadi tujuan investasi kita. Kemudian bahan informasi angka keuangan perusahaan. Yang pertama adalah analisa rasio keuangan perusahaan. Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah analisa horizontal, di mana kita membandingkan tren rasio-rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu tertentu, misalkan 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun, atau bahkan lebih. Semakin lama kita mengumpulkan atau membandingkan tren rasio-rasio ini, maka kita akan mengetahui ada celah atau peluang investasi yang bagus atau yang tidak bagus bahkan dari perusahaan terkait. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah analisa vertikal, di mana membandingkan rasio keuangan dengan perusahaan lain yang sejenis atau di industrinya.
untuk waktu yang sama. Misalkan pada tahun 2019 kita akan membandingkan di industri perbankan. Di sana ada banyak sekali pilihannya atau pemain-pemain dalam industri perbankan ini. Di sana ada BRI, ada BCA, ada Bank Danamon, ada Bank Mandiri. Nah, dari bank-bank tersebut kita bandingkan satu dengan yang lainnya. Bagaimana dia dari sisi market leadernya, bagaimana dia dari sisi penguasaan terhadap kompetitornya, bagaimana dia mendapatkan keuntungan dalam konteks bisnis yang semakin kompetitif tersebut. Nah, alat analisa yang perlu dikenali di sini oleh teman-teman adalah kita harus memahami rasio likuiditasnya, kemudian aset manajemennya, kemudian hutangnya seperti apa, bagaimana dia menjalankan atau mendapatkan profitabilitasnya, kemudian rasio nilai pasar atau market value-nya seperti apa, perkembangan dari tahun ke tahun ataupun dari perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya, bagaimana dia tingkat rasio nilai pasarnya. Oke, berikutnya bahan informasi pangsa pasar perusahaan. Yang sekilas di sini kita bisa mengadopsi salah satunya adalah analisis pertumbuhan pendapatan, kemudian ada analisis pertumbuhan laba, ROE dan ROA. Dari kedua analisis ini cukup memberikan informasi yang konkret bagaimana dia bisa bertahan dalam kondisi bisnis yang semakin berdarah-darah di sana, dan bagaimana dia memutar labanya dan bagaimana asetnya menghasilkan labanya. Kemudian berikutnya adalah tren informasi yang terkait dengan core bisnis perusahaan yang kita analisis, seperti bagaimana dia melakukan kemudahan ekspor batu bara berdampak kepada perusahaan tambang batu bara, misalnya Adaro, atau bagaimana tren digitalisasi industri keuangan saat ini. Nah, informasi ini menjadi suatu isu yang sangat berharga yang kita kaitkan dengan perkembangan vintage yang saat ini ikut menggarap pangsa pasar dari sektor jasa keuangan yang sudah ada. Misalkan BRI, BCA, dan lain sebagainya. Dan apakah pemain-pemain lama ini berpacu juga dalam atau bersinergi dengan vintage financial teknologi yang muncul secara masif akhir-akhir ini. Kemudian informasi lain, misalkan ada isu yang beredar di masyarakat terkait dengan kebijakan pemerintah yang mendukung sektor infrastruktur di Indonesia. Nah, informasi ini kita bisa dijadikan sebagai alat analisa untuk mendeteksi pergerakan dari harga saham pada sektor infrastruktur. Kemudian berikutnya adalah sumber informasi yang penting yang perlu dipahami juga adalah seputar isu terkait dengan informasi yang dikeluarkan oleh regulator, termasuk dalamnya adalah pemerintah, maupun dari media-media yang kredibel.
dalam konteks ini adalah hasil analisa-analisa yang mereka sampaikan seperti Kompas, Harian Tempo, Kontan, Bloomberg, dan lain sebagainya. Isu yang beredar yang tentunya mereka keluarkan ini adalah isu yang valid, bukan rumor ya teman-teman. Artinya isu ini dapat jadikan sebagai landasan yang konkret yang tentunya akan sedikit atau banyak mempengaruhi pergerakan harga saham perusahaan-perusahaan terkait di Bursa Efek Indonesia. Berikutnya adalah bahan informasi risiko bisnis perusahaan, kebijakan pemerintah. Nah, analisis internal atau fundamental ini khususnya melihat rasio keuangan dan bagaimana dia misalkan penggunaan rasio manajemen hutangnya. Ini salah satu rasionya. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa ketika kita menyoroti risiko bisnis perusahaan, kita bisa menggunakan salah satu rasio di manajemen hutang ini. Misalkan di bawah tadi kita bicara tentang DER, Debt to Equity Ratio. Jadi kemampuan perusahaan mengelola hutang untuk meningkatkan laba dari perusahaan. Apakah penggunaan utang itu efektif? Apakah pembayaran hutang kepada klien juga lancar? Hal ini juga akan mempengaruhi seorang investor menentukan pilihannya pada calon emiten atau perusahaan yang menjadi sasaran investasinya. Kemudian berikutnya adalah kita bisa menganalisa industri dari sisi makroekonomi. Di sana ada politik, kebijakan pemerintah, ada isu perang, isu sosial lainnya yang bukan berasal dari internal perusahaan tersebut. Biasanya isu yang sangat kompleks yaitu adalah isu politik. Nah, di mana isu ini sangat ditunggu-tunggu, seperti misalkan ada perubahan pimpinan presiden di suatu negara dan tentunya membawa perubahan-perubahan. Nah, perubahan ini sesuai dengan skala prioritas dari presiden terpilih, apakah mengarah kepada sektor ini atau sektor yang lainnya. Nah, tinggal bagaimana kemudian seorang investor mengikuti tren dari isu-isu utama yang menjadi prioritas dari presiden terpilih tersebut. Kemudian menyiapkan formulir dilengkapi informasi awal perusahaan. Nah, formulir tersebut berisi data-data calon perusahaan yang menjadi tujuan investasi yang telah dianalisis. Biasanya lebih dari satu perusahaan. Investor akan menentukan dan memilih saham perusahaan yang paling menguntungkan. Maksudnya di sini kita memilih lebih dari satu perusahaan sebagai suatu alternatif karena prinsip bagi seorang investor adalah jangan menaruh satu telur dalam satu keranjang atau jangan menaruh banyak telur dalam satu keranjang. Taruhlah telur-telur kita pada berbagai macam keranjang. Keranjang ini adalah suatu perusahaan. Telur ini adalah persentasi atau porsi dana investasi yang kita taruh atau yang kita invest pada perusahaan tersebut. Nah, sebelum kita melakukan invest, kita akan mengakomodir banyak sekali item investasi, lalu kemudian misalkan mengerucut kepada investasi saham,
Dan di saham ini banyak sekali pilihan perusahaan dan lalu kita analisa dan kita akan menentukan mana perusahaan yang memberikan imbal hasil yang optimal, atau kita kelompokkan perusahaan-perusahaan dalam satu kelompok portofolio, lalu kita pilih mana portofolio saham yang optimal. Nah, yang optimal inilah yang kemudian menjadi sasaran akhir yang kita berikan porsi dana yang sesuai dengan kehendak investor. Dan tentunya berdasarkan dari data awal dan sekaligus memberikan informasi dan saran berapa persentase dana yang harus diinvestasikan, termasuk jangka waktunya, return yang diinginkan, kemudian aspek-aspek lain yang tentunya yang ingin diharapkan oleh seorang investor. Kemudian yang kedua, kita masuk ke unit kompetensi yang berikutnya adalah bagaimana kita mempublikasikan laporan riset. Nah, ada beberapa tujuan yang kita pahami dalam menyiapkan laporan pengamatan langsung atau riset ini. Yang pertama adalah mampu menyiapkan informasi annual report di setiap perusahaan yang go public. Nah, annual report ini yang sebelumnya dapat kita ambil atau download secara gratis di website resmi perusahaan dan IDX dan lain sebagainya. Ini dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan komprehensif. Kemudian kita bedah baik dari sisi neracanya, laba ruginya, arus kas, perubahan modalnya, sehingga seorang investor atau security analysis mendapatkan informasi yang valid, yang bisa dipertanggungjawabkan, dan tentunya informasi ini adalah sebagai aset. Kemudian yang kedua, mampu menyiapkan hasil perbandingan laporan riset di setiap perusahaan. Nah, perbandingan ini bisa tadi baik dari cross section, time series, sesama industri, antar industri, secara internal dan eksternal, ataupun sesama elemen-elemen kunci dalam perusahaan tersebut. Elemen kuncinya di mana? Elemen kunci yang dimaksud di sini adalah kita membandingkan peer-to-peer ratio EPS perusahaan BRI, BCA, Danamon, Mandiri. Nah, mana yang akan memberikan EPS yang terbesar? Kemudian ROA-nya, ROI-nya, dan seterusnya. Informasi ini juga menjadi poin penting yang harus kita sajikan dan harus kita bandingkan mana sekiranya informasi-informasi tersebut yang menguntungkan atau bahkan sangat menguntungkan. Kemudian yang berikutnya adalah mampu mengidentifikasi laporan perusahaan yang cocok untuk berinvestasi. Nah, informasi yang didapatkan dari laporan tersebut perlu kita identifikasi melalui perbandingan rasio keuangan antara lain ROA, ROI, growth, pertumbuhan ROA, ROI tadi, dan lain sebagainya. Nah, pilihan investasi yang cocok di sini tentunya adalah pilihan investasi yang sangat optimal, teman-teman. Tentunya optimal ini berbeda satu investor dengan investor yang lain, tergantung tipe investor tersebut. Apakah dia sebagai risk seeker, risk avoider, atau bahkan risk averter, penghindar dari risiko.
Kemudian annual report bisa di-download secara langsung ke website perusahaannya, Bursa Efek Indonesia, dan informasi tambahan lain bisa diakses melalui media massa online. Tentunya informasi yang terpercaya, yang terukur, dan akurat yang dijadikan sebagai landasan kita dalam mengambil sikap menentukan pilihan saham, porsi, dan jangka waktu, serta berapa besaran return yield yang akan kita dapatkan nantinya. Oke, berikutnya adalah skema kompetensi yang kedua juga, membuat skema investasi. Ada 3 tujuan yang perlu dipahami oleh teman-teman semua adalah yang pertama, mampu melakukan analisis eksternal perusahaan. Yang kedua, mampu mengidentifikasi sumber kebutuhan dana perusahaan. Mampu mendokumentasikan hasil riset perusahaan yang baik digunakan untuk berinvestasi. Nah, analisis eksternal perusahaan. Dampak industri, misalkan di industri perbankan, secara industri kita kaitkan dengan satu perusahaan perbankan di sektor tersebut. Bagaimana dampak secara industri? Apakah keuntungan yang didapatkan perusahaan tersebut di atas rata-rata industrinya atau bahkan di bawah rata-rata industrinya? Kemudian dampak pesaing, kemudian dampak dari market leader. Pesaing ini menjadi suatu hambatan sekaligus tantangan yang tentunya akan mempengaruhi pangsa pasar dari emiten investor kita. Kemudian bagaimana dampak dari market leader dalam mempengaruhi pangsa pasar dari emiten saham yang sudah kita tentukan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah dampak dari adanya perubahan peraturan pemerintah sebagai pembuat regulasi. Dalam konteks ini misalkan batu bara, kita sudah menentukan pilihan investasi saham di sektor batu bara. Adaro misalkan. Nah, setiap tahun atau setiap perubahan pergantian kepemimpinan presiden, tentu ada regulasi-regulasi yang dilakukan perubahan. Nah, dari regulasi ini kita menganalisa dan menyajikan dampaknya terhadap perusahaan Adaro tersebut atau perusahaan tambang lain yang menjadi tujuan investasi kita. Kemudian berikutnya, informasi untuk rekomendasi investasi. Yang pertama adalah ada informasi press release perusahaan, baik itu humor dan aksi korporasi. Misalnya aksi korporasi ini bisa berupa perusahaan akan membuka cabang baru di daerah X, perusahaan akan menggantikan direksinya dan lain sebagainya. Kemudian informasi press release yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, OJK, BI. Mereka adalah bagian dari komite KSSK. Kemudian informasi yang mereka sampaikan baik itu dalam level nasional maupun internasional, informasi ini sangat berguna bagi seorang investor
yang akan dijadikan suatu referensi yang konkret dan sekaligus sebagai landasan dalam pengambilan keputusan investasinya. Berikutnya adalah isu terkait pengembangan perusahaan ke depannya, seperti tadi aksi korporasi ini. Kemudian isu terorisme, demonstrasi mahasiswa, mogok karyawan, kebijakan pemerintah, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, dari isu ini kita membuat suatu ringkasan bahwa perusahaan yang menjadi pilihan investasi tersebut tidak rentan terhadap isu-isu yang ada, atau bahkan sangat rentan terhadap isu-isu tersebut. Berikutnya adalah sumber dan kebutuhan dana perusahaan. Berbicara tentang sumber dana, perusahaan selalu membutuhkan dana segar untuk membiayai operasinya. Ingat, perusahaan selalu membutuhkan dana untuk membiayai operasinya. Semakin mudah mereka mendapatkan dana, maka perusahaan tersebut semakin dipercaya oleh stakeholders. Berbicara tentang sumber dana juga, ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan, seperti dari hutang dengan menerbitkan obligasi, waran, kemudian kita bisa menjual aset perusahaan yang dijual tentunya adalah aset-aset yang tidak produktif. Kemudian bisa juga menerbitkan saham baru atau listing di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada juga stock split jika saham perusahaan yang sudah dianggap terlalu mahal di pasar. Stock split digunakan untuk menggerakkan lagi, menumbuhkan lagi jiwa-jiwa investor yang sebelumnya sangat berminat dengan perusahaan tersebut, tapi karena harganya terlalu mahal, maka investor tersebut mengurungkan niatnya. Dengan adanya stock split ini, investor yang sebelumnya punya dana yang terbatas, kemudian perusahaan melakukan stock split, maka investor ini akan mampu membeli saham perusahaan incarannya. Kemudian kebutuhan dana, setelah dana kita dapatkan, dana itu diarahkan untuk kegiatan ekspansi perusahaan, kemudian ada restrukturisasi, yaitu semacam yang sebelumnya perusahaan yang kesulitan keuangan karena ada sesuatu hal seperti ada gempa bumi atau hal-hal lain yang membuat perusahaan itu kesulitan membayar hutangnya, maka dana baru yang didapatkan itu untuk membiayai operasi perusahaan yang sempat tersendat karena ada kekurangan dana sebelumnya. Kemudian bisa juga perusahaan meningkatkan cadangan faktor-faktor produksinya, seperti membeli cadangan bahan bakunya, kemudian mesin, peralatan, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian dari presentasi yang bisa Bapak sampaikan pada sesi training saat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan informasi yang komprehensif
sehingga mampu memetakan mana perusahaan yang bona fide, mana perusahaan yang prospek, mana perusahaan yang diambang kebangkrutan, sehingga dana yang kita investasikan tidak terbuang sia-sia. Maka kemudian investasi yang sangat berhasil adalah yang melahirkan investasi-investasi lain. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.